Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Harja, adalah mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang pada saat ini akan membuat sebuah video untuk ujian kinerja sebagai tugas akhir, dan tentunya dengan berjudul metode PBL pada materi Bani Umayyah di Damaskus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini. Tentunya dalam pembelajaran kita selanjutnya, seterusnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ananda, untuk pagi ini sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu, dan seperti biasa doa akan dipandu oleh ketua kelasnya masing-masing. Kepada ketua kelas silakan untuk dipimpin berdoa. Siap bro, siap berdoa. Doa mulai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kirakan udah apa? Apa kabarnya Amira? Keterangannya sakit pak. Sakit. Oke. Lihat suratnya tadi dipikir pak. Baik, terima kasih untuk hari ini. Baik, untuk selanjutnya silakan anak-anak berdiri semua sebelum kita mulai pembelajaran kita. Baik, siap untuk belajar? Baik, ketika Bapak tanya apa kabarnya, jawabnya dengan ekspresi yang semangat ya. Apa jawabnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbarnya tangannya ke atas, oke ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, cukup. Dan kali ini kita masuk pada bab yang kelima, tentang bagaimana kita membahas tentang sejarah peradaban Islam, tentunya Bani Umayyah di Damaskus. Pada pelajaran selanjutnya, apa materi kita sebelumnya? Apa? Sujud. Sujud itu terbagi berapa kemarin? 3. Apa saja sujud yang kita pelajari? Sujud tilawah. Yang kedua sujud. Yang ketiga sujud sahwi. Ketika kita salah dalam sholat, sujud apa kita lakukan? Sujud sahwi. Ya. Kalau kita mendengar ayat-ayat sajadah, sujud apa namanya? Sujud tilawah. Kalau kita mendapat nikmat dari Allah, apa namanya itu? Sujud syukur. Oke. Maka untuk pelajaran kali ini apa kaitannya? Tentu setelah ini kita akan melihat apa yang sudah dilakukan orang-orang terdahulu, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berada di dalam jalur Islam. Mereka tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di akhirat saja, tetapi dunia pun mereka ukir dengan begitu gembiranya. Nanti kita akan lihat apa-apa saja peninggalan mereka ketika mereka menjabat, ketika mereka memerintah. Tentunya pada saat itulah kita melihat betapa agungnya agama kita ini. Ketika kita dekat dengan Allah, tidak hanya akhirat yang akan kita peroleh, tetapi dunia pun akan mengikut. Kita kaitkan pembelajaran kita. Tentu hari ini, sejauh ini tahukah apa itu Bani Umayyah? Tahu? Ada pernah membaca tentang sejarahnya Bani Umayyah? Enggak ada. Apa sejarah yang pernah kalian pelajari?
apa? Khalifatul. Siapa saja khalifahnya? Yang pertama siapa? Abu Bakar, ya. Yang kedua Umar bin. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali bin Abi. Oke. Sejauh ini kalau kita lihat dari setiap pembelajaran itu pasti kita akan bahas judulnya dulu. Bani Umayyah. Apa itu Bani? Apa itu Umayyah? Kenapa diberi nama Bani Umayyah? Tentu hal-hal seperti ini harus kalian tahu, ya. Baik, tes diagnostik ini adalah asesmen awal yang harus kita lakukan sebelum mulai pembelajaran. Silakan Ananda kerjakan dalam waktu 2 menit. Soalnya sudah Bapak tayangkan di poin-poin di depan ini. Silakan dikerjakan. Soal pertamanya itu adalah siapakah khalifah pertama Bani Umayyah di Damaskus? Yang tahu silakan dijawab, kalau tidak boleh ditinggalkan. Apa yang dimaksud dengan Bani atau daulah? Yang ketiga, dari manakah nama Bani Umayyah di Damaskus itu diambil? Oke, cukup. Diagnostik ini, Bapak coba cek 2 orang ke depan untuk melihat apakah jawaban yang dijawab itu benar atau salahnya. Coba tengok, silakan Fatul duluan di depan. Muawiyah bin Abu Sufyan. Jawaban yang pertama 2 belum dijawab. Yang ketiga, ini jawabannya salah. Berarti dari 3 soal ini terjawab hanya 1 yang benar. Oke, terima kasih Fatul. Silakan naik ke depan. Oke, ini nomor 1 jawabannya salah, nomor 2 belum tepat, nomor 3 ya belum ada yang benar. Oke, setelah kita melakukan tes diagnostik tadi dan setelah Bapak cek, tentunya kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Pada hari ini Bapak akan jelaskan terlebih dahulu apa itu tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, dari pembelajaran ini Ananda sebagai peserta didik mampu menjabarkan sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus dengan menggunakan kata-kata sendiri secara jelas dan tegas. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan khalifah yang terkenal dengan kesuksesannya memimpin Bani Umayyah di Damaskus. Di sini nanti Ananda akan meletakkan 3 khalifah. Siapa khalifah pertama, siapa khalifah yang paling sukses, nanti siapa khalifah yang terakhir. Ini yang akan kita dudukkan. Dan yang ketiga, dari pembelajaran ini, Ananda sebagai peserta didik menampilkan perilaku sebagai pelajaran dari khalifah yang memimpin di Bani Umayyah di Damaskus ini. Jadi kita ada sikap, mengambil sikap apa yang perlu kita ambil sebagai pelajarannya, ini yang akan kita dudukkan hari ini. Dengan materi ini, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan dan tentunya kita semakin mencintai agama kita, yaitu agama Islam. Pada tahap ini, Ananda Bapak suruh mengamati. Silakan diamati apa yang ada di poin-poin di depan. Apa ini? Ya, ini yang kalian amati di masa Rasul. Oke, lanjut. Ini di masa Khalifatul. Oke. Selanjutnya Umayyah. Oke, lanjut. Apa itu? Abbasiyah. Oke, lanjut. Utsmani, Moghul dan Safawi. Oke. Tokoh-tokoh ilmuwan Muslim. Setelah itu ada masa. Oke. Mulai terbayang ya. Oke, lanjut. Pada poin-poin kedua, Ananda Bapak suruh berapa pembagian periodenya ini? Apa yang pertama? Klasik. Yang kedua? Pertengahan. Yang ketiga? Oke. Bani Umayyah itu di mana posisinya? Kita tengok.
Di masa apa dia itu? Masa klasik. Klasik itu ada berapa semuanya masanya? Yang pertama Nabi. Yang kedua Khalifatul. Yang ketiga Bani Umayyah. Yang keempat apa? Ya, oke, berarti berada di posisi klasik. Ini sejarah Islam sepeninggal Nabi. Ini petanya di depan masih berada di Saudi Arabia. Ya, ini yang pusat-pusatnya di situ ya. Di dalamnya ada Madinah, ada Mekah di dalamnya. Karena proses Islam itu masih berkembang di sini. Terlihat ya? Apa daerah-daerah di sekitarnya? Tengok, ini apa ini? Irak, ini Kuwait ya. Di sini apa ini? Oke, ini ada. Oke, ada Jordan. Ini sekelilingnya. Masih belum hijau. Ya, itu artinya masih belum masuk di dalam kekuasaan. Oke, ini adalah khalifahnya yang berkuasa. Kita masuk pada tahapan anak-anak bertanya dari apa yang diamati tadi. Mungkin secara garis besar anak-anak sudah tahu sedikit sesuai dengan apa yang Bapak antarkan tadi. Siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Baik, silakan Fatur terlebih dahulu. Berapa lama Bani Umayyah berdiri di Damaskus? Baik. Pertanyaannya adalah berapa lama Bani Umayyah berdiri itu di Damaskus? Nanti kita akan lihat itu lamanya Bani Umayyah ini berkuasa, dia itu selama 90 tahun lamanya. Ya, itu berada di pusatnya bernama namanya Damaskus. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan Umairah dulu, silakan berdiri lah. Oke. Jadi pertanyaannya, siapa khalifah yang fokus kepada fakir miskin? Ini nama khalifahnya nanti kita lihat. Dia adalah salah satu khalifah yang paling berhasil membawa Bani Umayyah itu kepada kemajuan. Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Oke, siapa lagi? Silakan adik. Siapa khalifah yang paling lama menjabat di Damaskus? Oke. Siapakah khalifah dari 14 itu ya? Siapa khalifah yang paling lama? Itu kita lihat di dalam buku, kita lihat itu nama khalifahnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Dia itu berkuasa lebih kurang selama 30 tahun menjadi khalifah di Bani Umayyah di Damaskus. Ada lagi? Silakan, Amra berdiri. Nama khalifah yang berhasil. Oke. Kalau kita tengok ada dari 14 itu ada sekitar 5 orang yang paling berhasil. Yang pertama itu kita tengok namanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz. Dan yang kelima adalah Hisham bin Abdul Malik. Tapi yang paling terkenal nanti terkenal dengan namanya Umar bin Abdul Aziz. Paham ya? Siapa lagi? Coba silakan. Nama khalifah terakhir Bani Umayyah. Oke. Siapa nama khalifah terakhir dari 14 itu? Namanya adalah Marwan bin Muhammad. Ya, di situ akan kita berbicara nanti bagaimana sebab-sebab kemunduran Bani Umayyah di Damaskus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Karena sudah Bapak antarkan pada apa itu Bani, apa itu Umayyah. Setelah ini kita akan kupas lagi apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini di kelompoknya masing-masing. Kelompoknya yang kita pakai adalah kelompok yang sudah kita gunakan sebelumnya. Oke, setelah ini silakan Anda masuk ke dalam kelompok yang masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan bergabung ke dalam kelompoknya dalam waktu 1 menit saja. Oke, silakan.
masing-masing. Ini ada lembaran kerja yang harus Anda kerjakan. Ini Bapak bagikan satu per kelompok. Silakan nanti dibuat di sini. Kalau bisa ditulis pakai spidol. Nanti Bapak kasih spidol. Sudah selesai? Ada kesulitannya? Tidak ada. Ada di buku semua. Ada. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami presentasikan kelompok kami. Yang pertama dibacakan oleh Fatul. Yang kedua dibacakan oleh Ihsan. Ketiga dibacakan oleh Jamba. Ya, perbuatan dilakukan asal berani kurang lebih 3 bulan. Dari namanya diletakkan maka dimenyerahkan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan perjanjian Madain. Keempat dibacakan oleh Abi. Tentang khalifah Bani Umayyah di Makkah akan dibacakan oleh Adam. Faktor. Akan lanjutkan. Setelah presentasi dari kelompok pertama tadi, silakan masing-masing kelompok menanyakan kepada kelompok satu. Oke, silakan. Kenapa Umar bin Abdul Aziz dianggap khalifah yang sukses? Oke. Karena Umar bin Abdul Aziz melakukan satu hadis, dua pengabdian bidang pendidikan, tiga mendamaikan antara Aulia, Tawari dan Jima, empat dinaikkan, lima bangkit, enam menjadikan dunia Arab dan dengan Arab, tujuh baca ulangi, delapan pengertian kekayaan Indonesia. Oke, cukup. Karena sudah selesai presentasi dan tanya jawab, silakan kelompok satu untuk kembali ke tempat duduk. Kelompok satu sudah selesai. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok satu. Baik, setelah kita tampil kelompok tadi satu persatu ke depan, hari ini akan Bapak simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, apa yang perlu dapat kita simpulkan berupa bagaimana sebab-sebab berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Tentu dalam hal ini kita akan melihat karena sebuah proses sejarah itu tidak terlepas dari sejarah sebelumnya. Makanya ketika kita berbicara Bani Umayyah pasti akan terkait dengan Khalifatul Rasyidin. Karena disitulah kaitannya. Dan yang kedua, dari pembelajaran kita hari ini kita tahu siapa saja khalifah-khalifah dan apa yang mereka perbuat terhadap kemajuan Bani Umayyah itu sendiri di Damaskus. Tentu setiap peradaban itu akan meninggalkan jejak-jejak sejarah yang bisa menjadi pelajaran kita untuk ke depan.
Baik, terima kasih juga Bapak ucapkan kepada Ananda. Pada hari ini Ananda sudah begitu berjuang untuk melaksanakan proses pembelajarannya. Untuk itu marilah kita apresiasi dengan tepukan bersama-sama. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini akan terjadi nilai bagi kita di hadapan Allah dan juga menjadi penambah wawasan kita untuk di kehidupan kita nantinya. Baik, untuk selanjutnya Ananda akan Bapak tugaskan nanti untuk melihat video di YouTube. Video itu adalah berupa materi-materi yang akan kita pelajari pada minggu depan. Sehingga pada video itu nanti Ananda akan membuat 5 pertanyaan, lalu dijawab, langsung dijawab. Pertanyaan itu berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh video itu sendiri. Paham ya? Nanti Bapak kirim linknya di grup. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan baca alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Enggak lagi yang